Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid, NPM 254151006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT Hidrologi yang berjudul Sistem Pengukuran dan Pemantauan Ketinggian dan Debit Air Berbasis Mikrokontroler untuk Mendeteksi Potensi Banjir. Daftar isinya yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Yang pertama pendahuluan. DAS atau daerah aliran sungai. DAS merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung pegunungan dan lembah yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan dari bagian hulu hingga keluar melalui outlet. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, terjadinya penurunan daya daerah aliran sungai dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi, dan kekeringan. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan DAS pada daerah tersebut. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan DAS dilakukan dengan cara mendeteksi potensi banjir saat ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Alat pendeteksi banjir saat ini sudah ada, yaitu AWLR atau Automatic Water Level Recorder. Namun alat ini hanya dapat mengukur ketinggian air dan hanya dimiliki oleh beberapa instansi. Yang kedua, metodologi. Metode penelitian merupakan hasil studi literatur dari beberapa buku, jurnal, dan laporan proyek akhir yang memiliki keterkaitan dengan sistem yang dibuat. Yang pertama, mengukur dan memantau debit air sungai. Lalu yang kedua, mengukur dan memantau ketinggian air sungai. Next. Yang ketiga, menyimpan data. Dan yang keempat, mendeteksi potensi banjir. Pembahasan. Yang pertama, perancangan dan realisasi, dan yang kedua, pengujian. Perancangan dan realisasi. Satu, diagram blok dan prinsip kerja sistem ilustrasi dari sistem yang dibuat ditunjukkan oleh gambar 3. Dan diagram blok sistem pengukuran dan pemantauan hidrograf berbasis mikrokontroler untuk analisis karakteristik DAS ditunjukkan oleh gambar 4. Berdasarkan diagram blok sistem yang ditunjukkan oleh gambar 4, bahwa prinsip kerja dari sistem ini adalah mengukur dan memantau ketinggian dan debit air secara otomatis. Next. Yang kedua, spesifikasi. Spesifikasi sistem ditunjukkan oleh tabel 1. Bisa dilihat ya tabelnya. Next. Yang ketiga, perancangan dan realisasi elektronik. Perancangan elektronika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masukan berupa sensor, pemroses berupa mikrokontroler, dan keluaran berupa relay, LCD indikator sistem atau lampu dan buzzer. Gambar 6 menunjukkan hasil realisasi bagian masukan. Gambar 7 menunjukkan realisasi bagian pemroses, dan gambar 8 menunjukkan bagian keluaran. Perancangan dan realisasi elektronik. Ini gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Next. Perancangan dan realisasi. 4. Perancangan dan realisasi mekanik. Perancangan dan realisasi mekanik pada pembuatan sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu perancangan prototype,
sungai yang ditunjukkan oleh gambar 9, perancangan kincir air yang ditunjukkan oleh gambar 10, dan perancangan panel sistem yang ditunjukkan oleh gambar 11. Lanjut. Perancangan dan realisasi perangkat lunak. Yang pertama, diagram alir proses kerja sistem. Bisa dilihat gambar di bawah. Yang kedua, perancangan dan realisasi HMI. Bisa lihat juga gambarnya di bawah. Next. 4. Pengujian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur dan mencatat keluaran dari setiap blok. Berikut merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan. 4.1 masukan. 1. Sensor tekanan. Hasil pengukuran sensor tekanan terhadap ketinggian air ditunjukkan oleh gambar 15. Garis biru menunjukkan pengukuran ketinggian menggunakan penggaris, sedangkan garis merah menunjukkan hasil linearitas berdasarkan persamaan. Seperti itu. Next. 2. Sensor encoder. Hasil pengukuran sensor encoder terhadap kecepatan putaran kincir ditunjukkan oleh gambar 18 dan faktor kalibrasi yang didapatkan yaitu 1700. Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 18 di samping, maka didapatkan bahwa pengukuran debit memiliki error sebesar kurang lebih 6,55 mm per detik, kesalahan relatif 9,82% dan akurasi pengukuran debit sebesar 89,30%. 4.2 Keluran. Keluran meliputi hasil penyimpanan data pada basis data yang ditunjukkan pada gambar 19, eksekusi program yang ditunjukkan oleh gambar 20, dan notifikasi alarm yang ditunjukkan oleh gambar 21. 4.3 Pengujian keseluruhan. Pengujian keseluruhan bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ketinggian dengan debit air. Maka didapatkan data pada gambar 22 dan 23. Gambar 23 menunjukkan bahwa nilai debit berbanding lurus dengan ketinggian air. Semakin besar nilai debit, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya banjir. Kesimpulan. Yang pertama, sistem yang dibuat merupakan sistem pada bidang hidrologi yang mampu mengukur ketinggian dengan akurasi 98,15% dan debit air dengan akurasi 89,30% secara otomatis dan aktual. Untuk mendeteksi potensi banjir serta data tersebut dapat dipantau dari jarak jauh melalui HMI. Lalu yang kedua, sistem dapat mendeteksi potensi banjir. Sistem memberikan informasi atau kondisi atau status sungai secara aktual dan otomatis jika terjadi perubahan kondisi sungai melalui SMS dan surel kepada pihak bersangkutan agar segera melakukan tindakan. Lalu yang ketiga, pengukuran debit menggunakan prinsip putaran kincir air dan pengukuran ketinggian air menggunakan prinsip tekanan. Tepat diterapkan pada aliran terbuka seperti sungai dengan syarat memperhatikan pemilihan tipe kincir sesuai dengan sumber air dan jumlah lubang jaringan koil untuk sensitivitas sensor. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.